kemudian mungkin nanti ada apa namanya itu farmasi, ada rehabilitasi medik dan lain sebagainya, semuanya harus atau wajib terlibat input dari IMR-nya ini. Nah, ini nanti loginnya sesuai dengan hak akses masing-masing, Dok. Jadi nanti kalau kita di sini login sebagai login dokter, ini pertama kita login dokter dulu ya, Dok. Oh, keren. Ini splash screen aja, Dok. Jadi setiap ada momen-momen tertentu itu bisa menjadi bahan promosi atau informasi ke PPA yang terlibat. Misalkan lagi ada akreditasi, kita munculin itu, atau mungkin ada event lain boleh ditambahkan. Nah, kurang lebih tampilan utama mungkin pertama seperti ini, Dokter. Jadi ada list pasiennya, ada pasien rawat jalannya. Rawat jalan ini ada IGD sendiri, poli, dan lain-lainnya. Kemudian nanti untuk rawat inap, ini pasien yang sudah pindah dari IGD ke rawat inap. Kemudian operasi, yaitu pasien yang sudah dijadwalkan atau dokter sudah merencanakan untuk operasi. Nah, kurang lebih nanti ada set sebelah kiri. Nah, sebelah kiri nanti ada kaitan dengan dashboard pasiennya, asesmen, cardek, dan lain sebagainya. Fitur-fiturnya lah ya, Dok. Fitur-fiturnya ada di sebelah kiri ini semua. Orang dia belum ngomong. Ya. Enggak ada suatu. Emang dia nggak ngomong. Punten Pak Amar, Ya. Ajeng Sekardianti ini dokter posisinya sebagai dokter umum Sebagai dokter umum, Dok. di IGD. IGD. Oke, berarti kan saya tahu kan nanti modul yang bisa diakses oleh YBS itu apa saja gitu kan ya. Berarti ini tampilan modul di dashboardnya kalau dokter umum yang login gitu ya. Betul. Nah, ini nanti secara fitur kurang lebih nanti di ini ya, Dok. Ini semua. Nanti untuk dokumen-dokumennya adanya di dokumen klinis ini ya, Dok. Jadi setiap event, setiap asesmen ataupun CPPT, laporan operasi dan lain sebagainya, kalau sudah simpan atau sudah final itu baru nanti akan muncul di sini dokumen klinis. Ini karena tadi hubungannya dengan tadi ya, Dok, kaitan dengan yang dokter harapkan terkaitan dengan outputnya, format-formatnya seperti apa. Nah, itu nanti di sini mulai dari CPPT-nya, resume medis rawat jalan, resume rawat inap, IGD, general dokumen. Nah, general dokumen ini untuk dokumen-dokumen yang tidak ada di dalam IMR, Dok. Misalkan pasien dari luar sudah membawa hasil penunjang, nah, itu nanti bisa di-scan atau di-foto, di-upload. Atau misalkan ada inform consent pasien yang tanda tangannya masih harus tanda tangan basah manual. Nah, itu nanti bisa di-scan, di-upload juga sehingga menjadi satu kesatuan dokumen rekam medis. Nah, begitu juga nanti dokumen-dokumen yang lain mulai dari asesmen, pengkajian, terminal dan lain sebagainya itu nanti ada di sini semua ya, Dok. Jadi ini istilahnya kayak berkas rekam medisnya, Dok. Jadi ada di sini semua. Gitu. Nggak bisa dibuka satu atau Boleh. konfidensial? Enggak, Dok. Asesmen awal. Testing aja, Dok, ini testing. Oh, testing kan, aman kan? Asesmen awal dong, coba asesmen awal. Nah, ini belum ada ya. Ini karena belum ada pasiennya. Kalau di pondok ini, Oh, tentu saya itu belum melakukan untuk yang PPE itu kan dokter sudah PPE ya. Jadi mau dikebut juga. Jadi contoh ya, Dok. gitu, Contohnya yang para PPA misalkan PPA. contoh asesmennya, Dok. Ini outputnya ya? Ini contoh outputnya ya, Dok. Contoh output, salah satu outputnya. Print out-nya lah gitu ya. Triase. Nah, izin kembali lagi ke yang tadi, Dok. Pertama, ini adalah contoh pasien tadi baru masuk di IGD. Nah, ini nanti akan muncul list-list pasiennya ya, Dok. Ini contoh-contoh pasien. Ini nama-nama pasien ya, Dok, karena testing jadi kita menggunakan nama-nama sesuai fungsinya. Nah, ini nanti kalau ini pasiennya rawat jalan, anggaplah ini pasien IGD. Ini dokternya nanti pilih di sini.
Nah, otomatis di sini akan muncul pertama itu adalah triase ya, Dok. Jadi triase ini nanti dokter akan pilih kriterianya, tinggal klik aja, Dok. Ini yang kita saat ini kita aktifkan Canadian triase ya, Dok. Mungkin nanti bisa jadi pakai Australian triase ataupun yang lainnya. Nah, ini yang kita contohkan ini adalah Canadian triase. Nah, ini nanti sifatnya pilihan aja, Dok. Jadi misalkan nah, ini nanti dokternya tinggal pilih aja, Dok. Jadi nggak ada yang ketik ya, sedikit banget yang diketik ya. Seminimal mungkin diketik. Termasuk nanti juga untuk pilihan dia kategorinya yellow, red atau apa lain sebagainya itu sudah otomatis dari sistem. Jadi sudah teridentifikasi dari sistem. Ini nanti mungkin yang perlu diisi yang singkat-singkat. Yang diketik ya anamnesanya ya. Karena kan ini sifatnya juga beda-beda ya, Dok, setiap pasien mungkin nanti bisa disesuaikan. Ya, tinggal dipilih misalkan 110, 120 per 90 gitu. Nah, ini juga nanti akan menjadi satu grafik tersendiri ya, Dok. Jadi setiap inputan TTV ini, baik yang diisi oleh dokter ataupun nanti perawat, semuanya akan terekap menjadi grafik, nanti terkumpul di grafik. Ini triase ya. Triase, Dok. Dan ini yang lockingnya, istilahnya dikuncinya mau bagian-bagian apa yang mandatori itu nanti tinggal diinfokan aja, Dok. Ini karena kita sebisa mungkin selengkap mungkin data, maka jadi akan banyak yang di lock gitu. Hanya memang akan menjadi konsekuensi bahwa setiap di lock mungkin berbanding terbalik dengan kenyamanan dari PPA. Karena ini harus diisi kan biasanya kalau dari sisi akreditasi atau dari sisi manajemen kan pengennya selengkap mungkin ya, Dok. Mungkin kalau ya. dari pelaksana kan sesingkat mungkin. Nah, itu di tengah-tengahnya gitu, Dok. Nah, kadang yang mana sifatnya mau dimandatori dan sebagainya nanti tinggal disesuaikan. Ini, Dok. Kalau sudah misalkan mau kita lanjut ke swab, tinggal klik lanjut swab. Nah, ini untuk CPPT-nya, Dok. Dan CPPT-nya ini nanti ada sifatnya itu adalah free tag atau bisa juga B mastering, Dok. Kalau free tag tinggal diisi di sini historinya apa, free tag-nya, atau kalau misalkan B master di sini kita bisa tambahkan jadi PPA tinggal pilih aja, Dok, di sini. Bukan jadi, kayak template gitu ya, cuman maksudnya ada kayak kata-kata kuncinya gitu ya ketika ada prediction tag lah gitu ya. Bisa, atau kalau mobil nanti malah bisa by voice, Dok. Kita ngomong udah otomatis ke teks di sini. Oh, mantap tuh. Kalau kita pakai apa ini? Google Voice. Google Voice, Dok. Itu udah teks di sini. Ini cuma kecenderungannya kan nanti beda-beda ya, Dok. Ada yang lebih senang ketik aja di sini atau B master ya tinggal dipilih detailnya nanti tambah. Atau kalau ada dokumen pendukung lain atau misalkan pengen lihat objektifnya langsung, pasiennya di foto, diupload juga nanti bisa dari sini. Bisa diupload. Atau untuk lebih mempercepat gitu. Cuma ini fitur-fitur yang sebetulnya dibolehkan atau tidak dibolehkannya itu kembali ke rumah sakit. Jadi fitur kayak misalkan di sini ada template ya, Dok. Sebetulnya template ini salah satu tujuannya mempermudah. Jadi kalau kecenderungannya itu adalah misalkan KSM penyakit dalam ya kurang lebih biasanya isi assessment juga itu aja SOAP-nya, tinggal mungkin diedit tertentu sesuai dengan kondisi pasiennya. Nah, ini nanti kalau memang ada kondisi seperti itu,
Jadi tidak harus ketik lagi SOAP dari awal, tapi cukup pilih template-nya aja, Dok. Nah, ini Ya. digunakan nanti semuanya udah keisi di sini, tinggal diedit yang diperlukan diedit. Tuh. Hanya ini kembali lagi ya, Dok, ini kebijakan apakah ini diperbolehkan atau tidak, karena kalau diperbolehkan juga jangan sampai karena terlena menggunakan template sehingga nggak ngerubah yang seharusnya. Nah, itu bisa terjadi case terlewat ya, Dok. Jadi karena template aja padahal kondisi pasiennya misalkan tes AB A, di sini ketiknya tes ABB gitu kan. Nah, itu yang biasanya dikhawatirkan kalau template. Tetapi untuk membantu mempermudah memang kita tambahkan di sini fitur template, Dok. Template ya. Nah, ini jadi kalau sudah ke template seperti ini, nanti kita tinggal simpan. Nah, ini nanti akan muncul di sini, Dok, CPPT-nya. Ini semakin banyak yang isi CPPT, itu nanti akan semakin banyak scroll ke bawahnya, Dok. Jadi nanti ada dokter mungkin ngisi di sini CPPT-nya apa, instruksinya apa ke perawat, nanti muncul di sini, perawat tinggal baca lagi CPPT dokter apa ya instruksinya dan sebagainya, tinggal baca di sini, kemudian perawat juga tinggal follow up di sini CPPT. Dan ada juga di sini untuk mempermudah ya, Dok, selain dari fitur template tadi, ini juga bisa langsung di copy paste, Dok. Jadi misalkan kondisi kemarin CPPT-nya seperti ini. Nah, hari ini mereka mau isi CPPT lagi. Nah, ini nanti tinggal copy otomatis ketarik di sini, Dok. Tinggal diupdate kondisi per hari ini seperti apa. Jadi tanpa harus ketik-ketik ulang lagi gitu, Dok. Ulang ya. Nah, ini sebenarnya fitur untuk kita menengahi, Dok, antara kebutuhan dari di lapangan pelayanan dengan kebutuhan dari sisi rekam medis, kelengkapan rekam medis ya, Dok, baik akreditasi maupun manajemen rumah sakit. Nah, ini nanti semakin banyak akan semakin dan ini sifatnya yang bisa mengubah atau menghapus yaitu yang menginputnya. Jadi misalkan di sini posisinya adalah Dokter Ajeng, maka ketika ada kekeliruan atau mau diedit sebagainya yang bisa merubah ya hanya login ini. Jadi login lain sifatnya hanya viewer aja, Dok. Tidak bisa mengintervensi dari inputan masing-masing PPA yang lainnya. Ya. Nah, kemudian nanti setelah assessment, setelah CPPT dan sebagainya, mungkin biasanya ada assessment ya, Dok. Nah, assessment-nya ini juga nanti akan disesuaikan sesuai dengan satu jenis pasiennya, kedua dengan hak akses loginnya. Jadi misalkan pasien itu adalah pasien kebidanan atau kandungan, maka yang akan muncul nanti itu adalah pasien-pasien dari asesmen kebidanan dan kandungan itu. Atau misalkan ini pasiennya pasien anak sesuai dengan kriteria umurnya, maka nanti akan muncul adalah asesmen anak. Dan juga sesuai dengan hak aksesnya, misalkan yang akses itu adalah perawat, maka yang muncul adalah asesmen keperawatan untuk anak. Misalkan yang login dokter, maka yang muncul adalah asesmen medis dari anak gitu, Dok. Jadi sesuai dengan jenis pasiennya dan role loginnya gitu, Dok. Ini contohnya, ini contoh asesmen. Nah, ini ya, Dok. Jadi asesmennya ini nanti muncul sesuai dengan yang tadi kita sebutkan. Jadi di sini tinggal diisi sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini mungkin nanti korelasinya atau hubungannya dengan output dokumen tadi ya, Dok. Jadi ini akan menjadi output dokumen. Nah, kurang lebih isiannya itu kalau untuk asesmen ini asesmen medis kurang lebih ini ya, Dok. Jadi keluhan utamanya, riwayat penyakit sekarangnya, riwayat penyakit dahulu, riwayat alergi, RPO, kemudian lain-lainnya. Ini nanti sifatnya selebihnya itu by checklist saja, Dok. Kalau yang pertama itu kan memang narasi, jadi masing-masing harus sesuai dengan kondisinya. Ya, ya. Nah, termasuk nanti
ada marking juga, mau by lokalis atau by general, atau juga mungkin nanti bisa by upload gambar. Jadi misalkan di sini kondisi umumnya pasien nyerinya misalkan di sebelah mana, itu bisa by mati di sini dok, atau by misalkan by arsir bisa, atau bebas gitu, mau seperti apa gitu juga bisa. Ini bagus ini. Terus dikasih keterangan juga mau Misalkan gitu. Ya, terus nanti kalau udah dipilih semua ya udah tinggal kita simpan. Diagnosa awal, ini diagnosa awal juga pre-tag ya, ketika bukan milih ICD-10 bukan ya? Sebetulnya bisa dok, bisa milih kode ICD-10, cuma ternyata kalau kita case di lapangan lebih banyak Beda. dokter yang tidak Nyaman, terlalu betul. paham, tidak terlalu tahu kode ICD, tapi lebih nyaman dengan ya diagnosa aja gitu kan. Ya, setuju. Free-tag aja, free-tag, betul. Kalaupun mau dibuat mandatory kode ICD ya bisa aja dok. Kita awalnya juga memang kita buat kode ICD itu. Hanya memang nanti ini juga agak sedikit ini ya dok, karena di dalam yang satu sehat nanti itu kan arahnya adalah ya itu tadi ya dok, kode ICD dan sebagainya. Nah mungkin nanti ada sedikit mau tidak mau gitu dok. Jadi memang yang dibutuhkan satu sehat data itu ya inputnya juga harus itu. Nah, itu. Diet. Nah ini salah satunya hal yang kita ini kaitannya dengan ini ya dok. Satu selain akreditasi, yang kedua biasanya klaim. Kalau dia ada lama keluhan atau ada jenis diet itu kan kalau diisi maka bisa codingnya bisa dioptimalkan ya dok. Jadi hal-hal seperti itu yang memang perlu dimandatori, dibuat mandatori, kita bisa buatkan mandatori gitu dok. Setuju. Di sini contoh misalkan Bogor gitu. Ini saya skip aja nggak apa-apa ya dok, nggak usah dicek. Apa? Yang penting tahap-tahapannya paham lah. Ya. Yang paling penting nanti paling lihat dokumen outputnya tuh. Itu soalnya ada Zevika dan teman-temannya pengen mencocokkan nanti dengan yang estetik saat ini ada gimana. Nah, terus nanti asesmen lain jika memang ada, itu juga sifatnya berurut ya dok. Jika asesmen ini tidak diisi, maka asesmen berikutnya dia tidak bisa diisi. Jadi mengarahkan supaya semua dokumennya lengkap, kita by stepping. Jadi misalkan asesmen medis dulu harus diisi, baru nanti asesmen nyeri dan monitoring dan sebagainya, baru bisa lanjut ke tahap-tahap berikutnya. Oke, skala nyerinya diisi. Nanti scoringnya juga udah otomatis by sistem. Kemudian nanti pilihan-pilihan aja ya dok. Ini. Nah ini untuk monitoringnya dok. Ya. Nah ini kita coba lihat tadi dokumennya ya dok. Dokumen klinisnya. Hasil inputan yang pasien ini keluarannya kayak gimana? Gitu. Ini tadi ya dok. Asesmen awal ya. Rawat inap. Jadi kita pilih ini. Tadi rawat jalan atau gini? Tadi IGD Pak, Ahmad tadi kan IGD. Ganti pasien tadi Bu. Oh ganti pasien. Yang ada aja. Pilih aja. Berarti yang
Nah, ini contohnya, Bu. Ini asesmen awal medis ya. Ya. Jadi contoh outputnya ini, Dok. Jadi yang tadi siapa, kemudian nanti keluhannya dan lain sebagainya. Termasuk di sini ada lama keluhan ya, Dok, tadi mana ya? Ya, itu Neng Vika dan teman-teman rekan medik seperti itu tampilannya, kumaha. Gitu, Dok. Udah sesuai sih dok kalau buat yang asesmen awal medisnya. Tadi juga yang triase udah sama di kita. Pakai Kanadian ya, Teh? Kenapa Kanadian. Pakai Kanadian ya. pakai yang tadi itu tuh Oh, sama ya, Kanadian ya? yang yang Sama, dokter kotak-kotak itu. Afnaria dulu memang mau pakainya pakai Kanadian. Iya. Cuman pertanyaannya kan kalau sekarang itu kita mendaftarkan pasien itu setelah pasien itu ditriase ya. Setelah dia ditriase, apalagi pasien BPJS itu kalau dia ATS berapa baru bisa masuk kategori IGD, baru bisa didaftarin. Terus nah kalau misalkan sudah by IMR ini berarti kan triasenya udah di IMR. Nah, komunikasi ke pendaftarannya itu apakah itu bisa muncul di pendaftaran atau gimana ya? Ya. Motif. Nah, sebetulnya itu PR juga sih, Dok, di di mana-mana, maksudnya artinya kalau secara sistem itu kan bisa muncul, bisa mengidentifikasi itu kan setelah administrasi dalam hal ini misalkan sudah didaftarkan. Sementara kalau di IGD itu kan kecenderungannya mungkin apalagi kalau yang benar-benar darurat kan ya udah dilayani dulu, di triase dulu, baru mungkin keluarga pasiennya ke administrasi. Nah, sementara di dalam sistem itu kan akan muncul setelah administrasi dulu. Nah, itu emang kalau di sini contoh yang di Bogor itu dipecah, Dok. Jadi form triase itu memang belum bisa 100% hilang, tetapi untuk kondisi-kondisi yang seperti tadi betul-betul emergency, misalkan yang kategori red dan lain sebagainya, mereka tulis dulu pakai contekan dulu, nanti begitu selesai administrasi baru mereka inputkan benernya di dalam sistem. Tapi kalau yang misalkan hijau atau yang mungkin masih kategori kuning yang masih bisa ibaratnya nunggu selesai administrasi baru nanti mereka langsung otomatis ngisi dari sistem. Kalau untuk itu memang jadi catatan bahwa tidak bisa langsung berkasnya itu hilang, tetapi mungkin berkurang karena permasalahan flow tadi itu aja sih sebetulnya tuh. Gitu. Karena sistem kan memang nggak bisa identifikasi kan kalau memang ya belum didaftarin ya otomatis nggak akan muncul di dalam sistem. Gitu. Gimana, Vika? Berarti untuk triase masih ini ya, masih manual gitu ya, Pak ya? Untuk yang kondisi betul-betul yang ini aja ya, Teh, yang memang betul-betul emergency yang sudah langsung ditriase dulu itu kan tanpa harus nunggu, tapi kalau yang sifatnya masih hijau atau mungkin kuningnya masih ini masih bisa nunggu administrasi dulu tanpa harus tulis di manual, itu masih bisa. Jadi sifatnya berkurang secara berkasnya. Ini ada rencana pengembangan nggak untuk mengatasi masalah ini? Sebetulnya sempat ada beberapa usulan, Dokter. Jadi misalkan tanpa ada proses nunggu pendaftaran dari petugas pendaftaran, tetapi dari tim triase dokter IGD-nya itu tetap bisa input. Hanya ternyata setelah dikaji itu justru potensi kesalahannya itu lebih besar. Jadi misalkan kondisi pasien yang ditriase itu kan asal sebut biasanya, namanya bisa jadi yang nganter nggak tahu namanya, atau mungkin tahu nama panggilannya aja gitu kan. Sementara administrasi nanti kan betul-betul misalkan nama KTP dan lain sebagainya. Nah, itu kemungkinan potensi jadi salah data itu lebih besar. Akhirnya kemarin setelah dikaji ya lebih baik dihindari sih usulan-usulan itu. Jadi ya memang sifatnya tadi kalau yang sifatnya betul-betul dia memang sangat emergency baru dia pakai form catatan dulu manual, nanti baru setelah selesai administrasi diinputkan ke dalam sistem untuk yang triase ini.
Oh, jadi tetap untuk yang kasus ini manual masih ada, tapi nanti setelah selesai mungkin petugas RM-nya ada waktu itu diinputkan di RMI juga ujung-ujungnya. Ya, betul, Dok. Jadi yang kertasnya mungkin sifatnya oret-oretan aja, Dok. Jadi untuk Coret-coretan setelah itu bisa supaya nggak dimusnahkan gitu ya. lupa. Iya, betul. Oh, bukan berarti si manualnya itu masih tetap ada, RMI-nya itu juga ada. Bukan berarti begitu ya. Ya, Jadi itu hanya kertas bantu aja gitu ya. harus bantu aja. Karena memang Hmm. secara administrasi sistem belum ada gitu, Dok. Gitu Neng, Koma. Ya sebenarnya sih triase tuh ngebantu banget pendaftaran untuk kategori cara bayar sih dok. Jadi kalau misalnya dia pasien BPJS kan ada memang kategori yang tidak emergensi, berarti dia harus cara bayar umum gitu sih dok pas edukasinya. Nah, Kalau misalkan IMR ini kan berarti kan triase ini bisa diinput setelah ada pendaftaran gitu ya Pak ya. ya, betul. Ya paling nanti ditegaskan di ininya kali dok di apa? Di SPO alurnya. Lihat di SPO alurnya. Jadi kalau misalkan emang emergensi outletannya apa gitu ya. Jadi bukan lagi ke triase sih sebenarnya kalau misalkan emang triasenya mau dihilangkan itu kan kepentingannya sama perawat dok, perawat sama dokter yang input. Betul. Jadi ke kita mah jadi paling diganti dengan ontang-anting ini pasien BPJS ATS berapa Oke, gitu. tentang anjing. Itu istilah zaman dulu itu otak anjing. Gitu. Apa tuh dok? Udah kalau dari sistemnya nggak bisa ini mah Ya, ada dulu ibu aja ada ya tentang anjing ya, kata Iya, kecil. kepercayaan anting. Emang Pak Amar itu nggak bisa diedit kah? Inputan identitas pasien, cara bayar gitu? Nggak Bisa, bisa Dok. diedit? Hah? Bisa. Kalau ada perubahan nanti bisa ke Nah itu, artinya gini, misalkan nih, namanya tadi yang dicatat nama panggilan, padahal ternyata namanya ini, kan bisa diedit mungkin, nama itu dibenerin gitu maksudnya. Oh, kalau ya maksudnya itu Dok. Jadi kalau kondisi-kondisi yang apalagi misalkan rame, seharusnya misalkan ini adalah tadi catatan di sistemnya triasenya pasien Budi, padahal nama Budi kan banyak misalkan gitu. Ah, Itu nanti ah. begitu administrasi di depan ini Budi yang mana ya gitu. Nah, itu kan potensi salahnya besar gitu Dok. Apalagi ini kaitan medis gitu kan. Jadi memang kita nggak telah di situ sih. Oh iya. Setiap tanggal tersebut tuh nama itu sama banyak. Oh iya ya, kemungkinan tanggal tersebut yang nama Budi itu banyak ya. Ya, contoh. Di trace dari alamat juga mungkin ini ya, alamatnya nggak ini ya, nggak valid juga gitu ya. Iya Dok. Hmm, Jadi memang lebih tepatnya ya memang administrasi dulu gitu kan. Akhirnya ya secara sistem kita akan identifikasi atau munculkan baik pendaftaran. Oke, lanjut. Apalagi nih setelah asesmen awal apa? CPPT lah? Asesmen CPPT ya Dok. CPPT boleh kita tunjukkan. Ini contoh CPPT ya Dok. Ini jadi histori dari penginputannya nanti akan berurut ya Dok. Jadi soal yang diinput oleh dokternya apa, nah ini yang akan menjadi dokumen klinisnya Dok. Ntar Pak, punten Pak, dari atas pelan-pelan. Oke, dari sini Dok. Nah, Ini. terus, gimana Pika? Sama atau beda? Asal agak beda ya CPPT-nya ya? Bedanya mungkin karena ini sih Dok, mungkin ini karena dia hanya isi misalkan contoh ini SO-nya aja. Nanti kalau ada SOAP, maka di sini ada SOAP. Oh. Ini supaya nggak mubazir file ya Dok. Jadi yang diisi yang kita munculkan. Oh, yang muncul yang muncul itu yang diisi. Dimunculin itu yang terisi aja. Ya. Pak Ahmad, kalau misalkan untuk pengisiannya ini dokter cukup ngisi misalkan di asesmen awal gitu atau tiap mau menulis CPPT per harinya dokter tetap harus menginputkan satu-satu, Pak. Kalau asesmen biasanya itu kan sekali misalkan asesmen awal ya udah cukup pada saat pertama pasien masuk
Kemudian hariannya kan baru dia CPPT. Nah, yang sehari-hari mungkin akan lebih banyak itu adalah interaksinya di CPPT. Kalau asesmen mungkin sekali aja sih. Modelnya pilihan ya Pak, checklistan ya atau tulis biasa? Nanti beda fitur. Jadi contoh misalkan cabut aja. Inputan CPPT-nya yang tadi bukan? Iya sih kan. Ya betul. Jadi kalau di assessment berapa? Assessment. Ini kalau dia assessment, maka di sini hanya yang muncul assessment-nya aja. Jadi assessment ya di sini. Tapi kalau CPPT sehari-hari itu nanti dokter akan inputnya di sini. Nah ini yang sehari-hari. Ini hariannya ya? Ya ini hariannya dok. Dan secara riwayat nanti akan muncul di sebelah sini. Oh, coba klik yang subjektif coba Pak. Oh itu ketikan ya? Ketika S-nya free tag. Retake atau by master juga bisa, misalkan oh ya udah misalkan karena ini lebih cenderung ini ya bisa by master gini. Ini akan terjadi kapan itu udah. Iya betul. Sama kayak tadi. Dan nanti apa namanya itu dok, ordernya itu juga nanti izin CPPT masih ada yang ditanyakan dok? Itu kita coba apa nih? Udah dok, berarti ditulis biasa gitu ya, bukan pilihan gitu ya Pak? Ada di bawahnya ada kayaknya ya. Pilihannya. Misalkan mau by master itu nanti di sini tinggal sesuai pilihannya. Oh iya. Atau kalau punya tadi kayaknya ada pilihan yang ini, yang apa radio icon tadi itu ada pilihan. Ada pilihan yang apa ngisi-ngisi apa kayak tombol-tombol gitu nggak di bawahnya? Kayaknya tadi ada di bawah. Terus turun ke bawah. Udah nggak ada ya? Oh nggak ada ya? Oh tadi yang ada pilihan tadi cuma asesmen awal ya? Apa? Oh iya, kalau itu asesmen awal, asesmen dok. Yang ada pilihan-pilihan gitu dok. Ini. Oh, kalau CPPT mah enggak gitu aja ya, free tag gitu aja ya. CPPT hanya itu aja. Dan ini jumlah asesmennya nanti sesuai jenis pasien dan role loginya. Asesmen perawat ya nanti muncul asesmen keperawatan. Nanti karena ini loginya dokter yang muncul adalah asesmen medis. Nah nanti kalau dia itu pasien anak, mungkin nanti punya jenis asesmen sendiri yang muncul di sini asesmen medis anak gitu. Baru muncul sebelahnya list pasiennya. Betul di sininya dok. Jadi ini karena contoh pasiennya tadi pada saat didaftar adalah pasien umur 25 tahun 9 bulan, maka yang muncul adalah asesmen medis dewasa. Medis dewasa. Oh. Dia terdaftarnya sebagai pasien dari Ponek misalkan di IGD ini IGD Ponek, maka nanti di sini asesmen medis kebidanan gitu dok. Menyesuaikan aja ini dok. Jadi bukan list pasiennya adanya di sebelah kanan tuh. Yang di bawahnya testing buana itu nanti daftar pasien. Ini karena ini data sosial pasiennya. Betul. Dok, kalau yang ada di kita itu asesmen medis itu mau dewasa, anak atau objin itu sama. Yang beda itu justru asesmen keperawatan. Oh iya, keperawatan nanti kalau loginya perawatan. Belum. Ini kan asesmen medis, belum. Ini dokter. Ya, tadi kan kata Pak Amar asesmen medis dewasa, asesmen medis anak, asesmen medis objin gitu ya, beda-beda ya. Emang bedanya apa sih, Mak? Kalau di kita enggak gitu dok, di kita cuma satu aja asesmen medis rawat. Jadi satu beda isian atau beda judulnya aja nih, Pak Satu untuk semua gitu ya Teh? Iya, satu untuk semua. Okay. Takutnya kalau emang judulnya berbeda, isiannya juga berbeda gitu Pak. Biasanya sih ada spesifik yang berbeda, tapi mungkin secara general, misalkan dia medis ya, kaitan medis aja nih biasa, misalkan udah kebidanan, mungkin nanti ada poin-poin terkait dengan kebidanan di halaman tertentu, misalkan di sini. Tapi kalau emang satu untuk semua ya kita akan tampilinnya sesuai dengan itu aja, berarti nggak akan mengidentifikasi baik jenis pasiennya, itu aja sih Teh. Nggak perlu difilter gitu lah ya. Filter. Dan sebenarnya kalaupun filter saat ini juga tidak ada intervensi dari user, dia harus milih, tapi memang sudah by system gitu. Oh, oke.
Lanjut ke asesmen keperawatan berarti. Kalau izin dok yang ini lanjut yang CPPT tadi ya dok. Jadi ini kan CPPT. nah, salah satunya itu kan nanti pada saat dokter itu isi CPPT kan ada order ya, baik itu lab, radiologi maupun obat. Nah itu nanti bisa dari tab planning ini nanti bisa dipilih misalkan mau order obat. Nah di sini pilih tindakan apa, obat apa yang akan di lab apa yang mau di orderkan ke laboratorium. Nah ini nanti kalau dia sudah disimpan, maka dia akan masuk ke dalam task listnya laboratorium. Oke. Mantap. Berarti Ini tinggal sifatnya pilihan aja. tambah tadi itu aja ya. Ya. Gitu. Nah ini tambah. Nanti mau order apa? Nah, ini kalau checklist ini tandanya sudah order ya dok, untuk di halaman PT ini dokter ini sudah order lab. Radiologi tinggal radiologi, maka di sini yang akan muncul adalah form atau ordernya radiologi. Tinggal checklist aja dok, sama kayak manual gitu. Hanya kalau manual kan satu halaman full akan muncul semuanya gitu ya dok. Tapi kalau ini nanti ya sudah yang di checklist aja yang akan muncul ke dalam history. Ini masuk mungkin nanti ada. Yang obat coba, Mar pengen ngeliat kalau resep obat gimana resep obat? Sama di sini nanti kalau dipilih dok, ini sesuai dengan masternya rumah sakit misalkan apa gitu dok. Nah itu tinggal dipilih aja di sini dok. Termasuk nanti setelah dokter ini isi resep dari apoteker ada telaah resep, ada kajian, itu juga nanti di loginnya farmasi itu ada nge-link juga ke situ dok. Jadi setiap ada resep dari dokter, dari apotekernya melakukan kajian atau telaahnya. Itu adanya di login farmasi. Oke. Nggak akan terlewat. Nggak akan terlewat. Ini yang input kan dokter ya berarti ya, yang resep itu ya. Dokter. Dan ini hanya muncul di loginnya dokter ya dok. Jadi kalau perawat dia nggak akan kita munculin ini, karena kan memang secara ketentuan medisnya untuk kewenangan klinisnya itu kan memang ada di dokter. Betul. Berarti bisa dibuka di apotek yang obatnya. Iya, begitu sudah order nanti apotek waktu login muncul orderan ini, gitu kan ya, Mari ini. Betul dok. Nah termasuk di sini juga nanti semua PPA itu kalau sebelumnya mungkin ada petugas administrasi di ruangan yang input billing misalkan gitu dok. Sekarang ini nanti PPA sendiri yang input. Jadi kalau ternyata dokternya itu hari ini visit, ya beliau harus ngisi di sini visit. Nah ini akan berkorelasi dengan nanti kaitan dan ujung akhirnya adalah di jasa. Iya, ini sudah tersetting dengan database tarif berarti ya. Sudah rumah sakit. Betul. Ini nanti kalau kita pilih di sini jasa pemeriksaan dokter, otomatis nanti di MIRSA ya dok, di tagihan medis ini muncul tagihan ini atas nama pelaksana dokter ini. Berarti MIRSA ya masih itu. Oke. Ini nanti kita nge-bridging dok ke sana ke MIRSA. Betul. Masih main dua kaki lah ya. Ya. Tapi misalnya nggak perlu ngentri lagi ya dok, karena sudah dokter langsung isi di dalam CPPT ini, di MIRSA udah otomatis masuk jasa tadi, billingnya udah nambah. Oke, kalau misalkan di tampilannya login perawat nggak ada itu tadi itu yang tindakan tadi. Ada juga. Ada juga perawat kan juga misalkan dia ngisi asuhan keperawatan. Iya, tapi maksudnya gini loh, tindakan yang dilakukan oleh dokter ketika yang login itu perawat itu nggak muncul. Muncul sih. Saat ini tetap kita munculkan kalau itu. Iyalah, soalnya takutnya buat ini ya, buat filter ya. Kalau dokternya nggak nginput, mungkin perawatnya bisa membantu mengevaluasi sebelum dieksekusi pulang gitu ya. Itu dicek lagi di input. Masih muncul kan ya? Bisa dok. Kalau itu bisa muncul, karena itu kan nggak ada secara tadi kalau resep kan udah jelas ya dok, kewenangan klinisnya adalah dokter. Kalau untuk ini sih sifatnya bebas, siapa aja bisa. Nah ini kan ujung-ujungnya nanti kalau dokternya dikasih tahu, ya udah ujung-ujungnya ya kayak gini lagi, ngembaliin ke perawat yang input gitu kan. Kecuali dikunci. Kecuali waktu perawat login nggak muncul tindakan-tindakan yang dokter tadi itu gitu kan.
Tapi kadang ini bisa jadi senjata dalam arti ini ya dok, karena kan kalau kita dokter, apalagi misalkan dokter yang sepuh lah ya misalkan ya dok. Jadi kalau disuruh beralih ke digital itu kan biasanya ada beberapa kendala lah ya dok, mungkin nggak terbiasa komputer lah atau apa dan sebagainya. Nah, nanti kalau diarahkan bahwa ini adalah nanti hubungannya dengan billing nanti ujung akhirnya dengan klaim ujung akhirnya dengan jasa, nah itu bisa menjadi istilahnya apa ya dok, supaya dokter mau input lah gitu kan, mau input IMR, nah itu biasanya di perawat nggak ada. Iya betul, memang sekarang juga kan kita begitu, cuman kan karena di loginnya perawat itu masih terbuka itu, jadi misalkan nih dokter tahu, oh ternyata waktu login perawat masih buka, udahlah teh itu punten nitip inputin ya gitu. Berarti mending ditutup. Berarti nggak usah diberitahu dong. Bahaya juga begitu. Ditutup sih. Antara buka atau tutup nih, buka tutup. Dokternya nggak usah menurut aku sih dibuka aja, cuman kalau bisa ditutup dulu, maksudnya informasinya itu jangan nanti ujung-ujungnya dokter ngandelin ke perawat gitu loh, ya nggak? Ya, Ini dimasukin ke itu nggak punten dok? Kewenangan dokter tidak dibuka ke perawat, yang memang harus sama dokter. Ya nanti kalau gitu perawat nggak bisa ngebantu, malah bahaya. Dok, punten dok. Ya kan ada pendelegasian, ada yang memang harus sama dokter. Ini aja kan nggak tahu ya. Ada pendelegasian, ada yang memang wewenang dokter. Nah, yang memang harus dokter benar yang melakukan PMNU, gitu kan. Nah, itu nggak bisa dibuka di perawat. Ya, keren. Itu dok, yang mungkin ini yang perlu dimasukkan ke kebijakan itu dok. Ya pasti harus ada kebijakan, cuman kan ini di sini dulu diskusi maksudnya tuh. Pasti itu harus dituangkan di kebijakan, Neng. Mohon Bu. Bagusnya gimana ya? Itu kalau kita mau strike nanti begitu dokternya lupa nggak nginput kan berarti jasa nggak ketarik gitu loh. Tapi kalau mau dibuka kayak gini, ujung-ujungnya dokternya nggak mau nginput, ngambil semuanya diandalkan ke perawat gitu loh. Bertahap aja dok. Sekarang kan berarti. Jadi mungkin izin dok, kalau secara penyampaian ke dokter mungkin infoin aja bahwa masing-masing PPA menginput sesuai dengan apa yang dilakukan, tidak dilakukan oleh yang lain. Hanya memang sebetulnya secara fungsi perawat pun sebetulnya bisa bantu input itu. Cuma itu tadi maksudku gitu, tetap dibuka, cuman di hide gitu loh, maksudnya di hide itu hide informasinya gitu. Kita bilang aja ke dokter bahwa dokter harus ngisi masing-masingnya sekarang gitu. Tapi sebetulnya masih bisa dibuka oleh perawat, paling gitu maksudku tadi gitu. Setuju gitu. Di SPO-nya mungkin disebutkan aja bahwa dokter gitu ya. Ya. Dok, maaf. CPPT itu kan terintegrasi ya. Selama ini juga kan tulisan dokter apa gitu, itu kan terbaca sama sama perawatnya, sama apotekernya. Jadi kalau dokter ngasih instruksi apa gitu, misalnya instruksinya buat konsultasi ke gizi, nanti sama ahli gizinya diiniin kayak gitu-gitu. Nah kalau ini yang diinput sama dokter itu nanti bisa dibaca sama PPA lain nggak? Bisa. Nah ini nanti di sini teh. Jadi kalau ini adalah kursor saya kelihatan nggak teh? Iya. Nah, ini adalah lembar kerja aktif. Jadi input itu ada di sini. Tapi ketika sudah disimpan, anggaplah ini saya simpan ya. Nah, ini akan muncul di sini di halaman CPPT. Siapapun yang input CPPT untuk pasien ini, maka otomatis di sini akan muncul historiknya. Jadi semua bisa baca. Misalkan karena ini adalah yang tadi saya input atas nama Dr. Ajeng, di sini yang muncul adalah input CPPT-nya. Dan sebelumnya misalkan perawat ada yang input, nah itu nanti di bawahnya itu adalah CPPT-nya perawat. Gitu. Nah, ini nanti semakin banyak. Nah ini contoh, ini dokter Pakubuwono input sebelumnya, sebelum tadi kita input sudah ada input sebelumnya dokter lain, maka di sini muncul. Nanti kalau ada perawat yang isi, contoh perawat. Nah contoh misalkan, nah ini ada perawat isi nih. Nah otomatis muncul juga di sini. Jadi berkesinambungan. Jadi fungsi dari CPPT itu kan memang supaya informasinya saling berkesinambungan dan ya terintegrasi tadi ya. Jadi
yang diinstruksikan oleh dokter itu apa. Kemudian nanti perawat, oh saya berarti harus melakukan ini. Nanti perawat isi, otomatis nanti di halaman berikutnya di scroll itu di atasnya muncul yang perawat. Nah nanti dokter pun bisa baca lagi, oh kemarin saya instruksi apa, kemudian perawat sudah melakukan belum. Nah itu bisa dibaca lagi. Terakhir apa gitu, nanti bisa berkesinambungan di sini. Siapapun yang isi CPPT di sini muncul, baik itu orang gizi, baik itu misalkan dari rehabilitasi medis, itu muncul semua di sini. Oke, lanjut. Setelah CPPT, ya pengen ngelihat yang ini. Apa, Nevika, apa lagi? Mau asesmen perawat dulu, yang agak banyak nih. Asuhan keperawatan gimana? Boleh, Dok. Askep Nah, ya? coba Mar, loginnya pakai login perawat coba. Login perawat. Tadi pasien apa ya? Ini untuk perawat. Jadi secara halaman, secara sistem itu sama tampilannya. Oh, sama dengan dokter ya? Dokter. Nah, hanya di sini nih contoh Cuman tadi bedanya waktu ditambah plus nggak muncul beberapa pilihan tindakan medis ya. Tuh, gitu dok. Tuh. Nah ini contoh tadi ini order obat dan lain sebagainya nggak ada di login perawat. Adanya yang berkaitan dengan ada sebar TBAK, Iya, akreditasi. Oke. Jadi ini adalah posisinya login ini ya, perawat atas nama ini. Yeah. Dan nanti kalau kita isi di sini, di sini kita isi semua. Template aja ya, template-nya. Misalkan saya pakai template biar cepat ya dok. Ini udah ada, tinggal diisi. Berarti ini kalau ngisi sekarang sudah 3 hari misalnya. Itu tinggal ngedit itu aja sebetulnya. Nah, ini anggaplah semuanya sama. Dan nanti tinggal simpan. Jika baru lihat di CPPT. PPT di sini maka muncul sesuai dengan yang historinya tadi. Nah ini sebelumnya login dokter tadi kan isi ini ya dok. Betul si dokter kita isi. Nah berikutnya isian perawat ya ini. Yang perlu kita simpan. Nah, terus nanti kaitan dengan askep. Kalau askepnya di sana pakai apa ya dok? Nanda, Niknok atau ini 3S dok? Masih Niknok kayaknya ya Nangvika ya? Masih Nanda Niknok ya Neng? Apa dok? Gimana? Askep. Masih Niknok dok? Ya masih Niknok karena masih Niknok ya. Iya Niknok itunya tapi Nanda itunya. Masih Niknok Pak. Oh Niknok ya. Nanti saat ini sih kita setting di sistem 3S ya dok. Jadi nanti apa namanya itu? Yang 3S itu yang terbaru ya. Katanya mereka mau mengarah ke yang terbaru. Ini yang terbaru dari yang keperawatan itu dok. Apa sih istilahnya dok? PPNI ya? Ini PPNI ya? Ada istilahnya itu. Iya betul. 3S jadi SDKI, SLKI, SIKI. Nah itu SDKI standar tuh, standar keperawatan itu. Nah itu yang kita setting nih dok. Jadi nanti di sini udah tinggal isi di sini. Pilihannya ini misalkan diagnosanya adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Nah otomatis nanti di sini udah muncul skornya. Ya tinggal pilih aja dok. Nah udah otomatis skornya muncul di sini. Sudah sesuai keinginan. Iya ini sudah sesuai keinginan teman-teman perawat kayak gini. Nah nanti tinggal di planningnya aja dok. Planning dari askep tadi menindaklanjuti tadi bersihan jalan nafas itu apa yang akan mereka lakukan dari ini misalkan tindakan tadi diagnosanya adalah bersihan jalan nafas tidak efektif, yang dipilih tadi itu adalah keluarannya bersihan jalan nafas ini dengan istilahnya ekspektasinya meningkat ya, dari ini ekspektasi meningkat, kemudian scoringnya batuk efektif 3, frekuensi nafas 3, nanti mereka tinggal pilih aja di sini masing-masing dari yang akan mereka lakukan itu apa.
Nah, itu ini udah tinggal pilih-pilih aja. Bisa dihilangin gitu checklistnya ya. Bisa dihilangkan, misalkan terlalu banyak yang harus dilakukan, nggak mungkin lah ya, misalkan itu nanti bisa dikurang-kurangi. Setelah itu klik simpan. Simpan itu untuk luarannya, Dok. Nanti kan ada pengimplementasiannya. Implementasi. Planningnya belum diisi. Ini tadi sih, Dok. Harus diisi. Oh, harus berurutan ini ya kayaknya ya. Urut, Dok. Jadi nanti kalau dari situ baru mereka bisa ke planningnya ini. Nanti muncul di sini, Dok, kalau dia udah lengkap semua. Jadi itu adalah kaitan dengan 3S yang dari PPNI. Jadi dari standar diagnosanya, standar luaran SDKI, kemudian luarannya SLKI, sama intervensinya SIKI, SIKI. Dok. Ya, nanti tidak perlu lagi lembar-lembar yang biasanya kalau paling banyak kan kebutuhan ATK salah satunya ini ya, ASKEP untuk yang akan tebel-tebel banget, dan itu banyak nggak kepake. Tapi Mar, ini berarti output CPPT-nya mas sama ya? Maksudnya print out-nya CPPT mas sama ya? Sama antara ketika dokter, perawat, PPA yang lain itu sama ya? Sama kalau itu, Dok. Karena sebenarnya hanya butuh secara informasi aja tuh. Kalau formatnya beda malah mungkin nanti jadi terintegrasinya malah jadi ini ya, Dok, nggak terlalu ini. Jadi sama sih kalau itu. Nah, itu, Dok. Nah, ini contoh asesmennya, Dok. Jadi kalau tadi itu adalah asesmen login dokter, yang muncul adalah asesmen medis, karena ini perawat, yang muncul asesmen keperawatan. Nah, ini pilihannya, ini adalah kaitan dengan isian-isian yang ada di keperawatan aja, Dok. Jadi nggak muncul di semua login, tapi sesuai dengan role loginnya. Kalau dia login perawat, ya otomatis yang muncul adalah asesmen-asesmennya perawat. Ini nggak banyak isi ya, main centang-centang aja ya. Itu checklist aja, Dok. Mungkin poin-poin tertentu yang dia sifatnya ini baru dia isi di sini. Oke. Ya. Kenapa pakai Swapie, bukan Swapier ya? Kalau nggak salah perawat itu kan Swapier ya. Swapier. Ada R-nya, Dok. R itu apa, Dok? Objektif, assessment, planning, intervensi, evaluasi. R-nya itu apa ya? Swapier kan? Swapier. Nah, kan ada R-nya kan? Ya. R-nya mana ya? Kalau dokter kan swab aja kan? Kalau dokter kan swab aja kan, atau ada Swapi? Dokter sama bidan kan swab aja. Dokter sama bidan swab. Iya. Kalau nggak salah SPO-nya gitu kan ya? Apa Neng Vika ingat nggak, Neng? Apa itu? Apa gitu ya? SPO-nya gitu kan ya? Kalau nggak salah ya. Mangga aja sih. Hah? Swapier. Ada R-nya kan ya? Ada R-nya. R itu non sih kepanjangannya? Instruksi rencana gitu kalau nggak salah. Benar. Rencana kan planning. Oh, planning ya? Reassessment. Ya. Ini reassessment ya? Iya. Objektif. R-nya reassessment. Objektif, assessment, planning, implementasi, evaluasi dan reassessment. Oh. Reassessment berarti mungkin bikin assessment baru mungkin ya, Dok. Nanti bisa ke kolom ini lagi. Oh gitu. Assessment ulang kali ya? Assessment ulang mungkin, Dok, maksudnya. Oh, ya. Assessment ulang ya? Oh, itu tuh maksudnya muter gitu ya? Muter ya, Swapi, R-nya tuh balik lagi assessment baru gitu ya? Oke. Ya, Biasanya nanti nanti ditelaah lagi aja, Dok, dikaji. Biasanya sih dari SOAP ini aja sudah dibilang banyak yang harus diinput gitu. Kalau nambah lagi gitu. Tapi ya mungkin nanti kebijakannya itu. Tapi kalau yang dimaksud tadi adalah reassessment, mungkin nanti bisa kembali ke assessment ini aja, untuk assessment ulang, atau mungkin apa namanya itu update istilahnya, update assessment gitu.
Sip. Oke, lanjut. Nah, itu Lagi. kemudian nanti ini nanti ada setiap SOAP biasanya kan harus ada verifikasi ya dok. Nah ini biasanya juga dari akreditasi juga biasanya kan mencantumkan ya bahwa SOAP itu harus diverifikasi oleh paling nggak DPJP atau dokter gitu dok. Itu nanti di sini akan muncul SOAP yang betul. Secara apa SPO ada itu di akreditasi ini ada. Nah, ini nanti bisa di sini dok. Jadi tinggal klik verifikasi nanti semuanya akan menjadi terverifikasi. Nah, kemudian di sini ada riwayat kunjungan. Riwayat kunjungan ini tujuannya untuk melihat data rekam medis sebelum-sebelumnya. Misalkan sebelum pasien hari ini yang masuk di tanggal yang register ini kan masuk tanggal 27 ya, Dok. Nah, misalkan sebelumnya sudah pernah ke rumah sakit. Nah, itu nanti bisa dilihat di sini di riwayat assessment. Di sini mulai dari assessment-nya, hasil-hasil penunjangnya bisa dilihat dari sini. Kemudian nanti juga kalau ada poli ya, misalnya kalau udah semakin lama, semakin banyak, di sini akan muncul semakin banyak. Gitu. Ini perawat EBI ini posisinya perawat inap atau rawat jalan atau rawat IGD? Atau semua bisa ngebuka perawat? Oh, bisa ngebuka dok. Jadi kalau pernah ke poli ya berarti nanti akan muncul di sini. Ini contoh poli ya dok. Maka di sini akan muncul histori kapan ke poli, oleh dokter siapa, gitu kan, di sama dokternya isiannya apa itu nanti muncul di sini. Oh. Jadi sebenarnya nanti kalau sudah semuanya jalan, nggak perlu lagi kirim-kirim berkas kan ya dok, dari gudang nyariin berkasnya, kemudian dikirim ke dokter, dokternya nunggu dulu ada berkas rekam medis. Nah nanti kalau sudah itu nggak perlu lagi, cukup lihat dari histori ini. Oke. Ya. Jadi dokter nggak harus nunggu lagi, otomatis juga mungkin waktu tunggu pasien bisa terbantu ya dok, lebih cepat juga. Nah itu kendalanya Vika sekarang selama ini kan gitu, nunggu berkas rekam medis dari rawat inap balik gitu loh, jadi dia telat nganter ke poli-polinya gitu loh. Nah, nanti cukup dari sini dok. Nanti kalau rawat jalan elektronik, ini kan misalkan ada yang dirawat, terus konsul kemana? Misalkan konsultan. Gimana? Ini ada pertanyaan dari Bu Ajeng, ntar. Agak kenceng coba. Enggak, maksudnya itu kan kita kan masih parsial ya dok ya, belum semua. Oh iya, ya. masih rawat inap sama IGD. Ya. Nah, terus? Nah, di rawat inap itu kan nanti ada kontrol ulang tuh. Kan sedangkan kita sudah tidak melakukan. Iya juga ya. Itu. Apa gimana? Biasa. Gimana Pak? Nah, itu biasa juga sih. Biasanya ini dok, jadi kalau di contoh di Bogor lah ya dok, misalkan kan di dalam klausul ininya kan ada hak pasien. Hak pasien itu kan ketika mereka pulang dari rawat inap itu kan di situ dikasih resume medis. Nah biasanya di sini itu ketika pasien pulang, dokter kan sudah isi semuanya di eukaliptus ini, termasuk nanti resumenya. Jadi dokter isi resume medis, mungkin nanti di print ini dibawa pulang oleh pasiennya. Nah, pada pasien datang kontrol, itu udah bawa itu, dok. Udah bawa itu. Iya, satu rekam medis. Iya, kan maksudnya itu kan satu nomor rekam medis, berarti kan biasanya kalau rekam medis yang rawat inap itu kan gabung dengan rawat jalan. Kan dibawa ke dokter gitu maksud saya itu. Iya, ini penggantinya tadi itu. Print out resume medik aja gitu. Iya, mungkin pertanyaannya harus Vika. Betul. Gak apa-apa gitu ya, Neng Vika ya. Kalau ke poli cuman bawa resume medis, dokternya ngerti kan atau minta lengkap? Gitu, Neng. Kalau selama ini sih kalau untuk pendaftarannya memang hanya bawa salinan resume medis dok, tapi dokternya memang selalu minta satu bendel perawatannya gitu dulu. Makanya bikin lama itu kita nyari-nyari ke ruang rawatan gitu. Tapi kalau misalkan difasilitasi bisa buka eukaliptus di rawat jalan nggak bisa ya dok ya? Bisa aja. Nanti bisa dibuka juga kalaupun memang nanti jalannya parsial, misalkan IGD rawat inap dulu selama ada perangkat itu. Jadi misalkan di polinya sudah ada perangkat ya bisa dibuka akses eukaliptusnya.
dokter Bisa, bisa iya. melihat historis Misalnya ya, udah terpecahkan masalahnya sebetulnya. Karena dirawat jalan itu kan rencananya kan mau tahap kedua nanti. Ya, cuman kalau perangkatnya sih menurut kayaknya sih udah sekarang mah Ipung sama Reren udah nyiapin semua itu di poli-poli ya. Ya, sebetulnya sih. Kemarin Berarti Ibu bilang mau langsung semua, Dok. enggak mampu. Belum mampu. Katanya mau lari gitu. Belum. Ya, tahap pertama ini nih, rawat inap IGD dulu gitu loh. Kira-kira Tapi kalau kantor mah udah ready kan ya, Neng Ren, Tahap, ya? Pak Mar. Kalau PC di Poli ada dok satu-satu sekarang rata-rata udah terpasang. Oh ya udah itu bisa buka Dok di situ. Ya udah. Tapi berarti memang posisinya PC-nya itu memang di luar gitu, bukan di meja dokter. Ini pun kemarin kita distribusi itu terkait kebutuhan untuk antrol sebetulnya. Awalnya kan di Poli itu masih terpusat ya. Ada beberapa poli memang yang sudah ada PC-nya. Tapi sekarang rata-rata setiap poli udah ada satu sih dok. Cuman posisinya di depan. Dinas ya, nanti Dinas ya sendiri lagi sih. kalau di dalam terlalu sempit ya, Mare. Apa Bung ya? Tapi Iya nanti dok. kalau rawat jalan kan juga tetap dokter harus ada perangkat ya Dok. Karena kan perawat isi sendiri, dokter isi sendiri, jadi masing-masing punya tugas gitu Dok. Itu. Kalau di poli mungkin mini PC kali ya. Apa masih makan space juga tuh kalau mini PC? Makan space di meja. Kalau di Bogor PC atau apa Pak Mar? Kalau di Bogor sih PC, dokter PC, perawat juga PC, ada juga yang bawa laptop sendiri sih. Karena ruangannya gede, ruangan polinya gede-gede kan. Ruangannya ya standar lah Dok. Ada yang gede Kali-kali lah kalau pas pulang kampung ke Purwakarta lihat poli di Bayu Asih gimana. Oh Pak Apal masih apalah. Enggak, dulu dia masih bangunan lama kok. Udah bangun baru kah? Saya Masih lama ya? menyaksikan robohnya aja Dok. Iya, nyaksin ambruknya aja. Beda ukurannya. Udah beda ya. Oke. Ya udah berarti terjawab ya pertanyaan Bu Ajeng ya. Coba sekarang lanjut yang terakhir coba yang tentang resume medik coba. Resume medik atau ini ya Dok, nanti hasil labnya juga akan hasil lab boleh. Ini tapi kalau penunjang kan pelayanannya masih pakai Mirsa desktop ya, masih pakai Mirsa biru ya? Nggak masalah Dok, itu nanti sistem-sistem kita juga, jadi nanti ketika sudah tertarik lah ya gitu ya. Nanti terkirim Pak. Dokter bisa lihat, termasuk hasil radiologi juga nanti gambarnya, gambar PEX-nya gitu nanti bisa dipantau juga langsung oleh dokter. Biasanya kalau IGD ya Dok, IGD kan tanpa harus nunggu ekspertis dari dokter, misalkan mau gambar basahnya aja gitu udah terkirim itu nanti juga bisa. Nggak muncul. Testing ini. Dok. Jadi nanti muncul semua histori penunjangnya, ordernya apa, hasil penunjangnya apa. Kalau sudah ada hasil dari penunjangnya, otomatis di sini masuk Dok. Termasuk salah satunya sebetulnya TBAK ya Dok. Mungkin TBAK ini yang kadang hal sepele, tapi ini kan juga jadi salah satu pendukung klaim ya Dok. Mungkin di bagian cashback itu kan kalau ada TBAK biasanya akan menunjang ya Dok kaitan dengan klaimnya itu. Jadi mungkin yang biasanya perawat dengan dokter komunikasinya via telepon atau via WA itu nanti bisa diinput langsung dari sistem juga Dok. Jadi itu udah link. Ketika perawat isi TBAK maka di loginnya dokter itu muncul, jadi dokter bisa jawab di situ. Coba saya gimana fiturnya, tampilannya tebak gimana? Ini sama dengan Toolbakon nggak sih yang dulu di itu? Apa Dok? Sama dengan Toolbakon nggak? Sebar gitu. Di akreditasi kan ada tuh. Oh iya itu Kalau Dok. nggak salah istilahnya tuh TBAK kan sekarang ya?
Nah itu coba maksudnya. Nah iya benar. Tulis baca ulang, tulis baca ulang, konfirmasi ya. Ya itu dok betul. Ya. Bisa. Nah, ini nanti bisa jadi dokumen klinis juga, dok. Jadi mungkin yang tadi sifatnya hanya telepon-telepon aja atau mungkin lapor-lapor aja, dokumentasi itu nanti bisa masuk di sini. Oke, nanti kalau dokter sudah merespon itu tulisannya sudah verifikasi gitu ya? Dok, sudah dijawab. Nah itu nanti juga muncul di sini dok di ininya dokter. Oh, ada notifnya ya? Notifnya dok, termasuk kalau ada hasil-hasil penunjang sudah selesai, ada masuk, ada konsulan misalkan itu juga muncul di sini. Oke. Sip. Oke. Itu terus Resume tuh, resume. resum ya dok. Nah kalau resum itu kan yang punya kewenangan dokter ya dok. Dokter ya, berarti loginnya dari login keluar lagi ya. Oke. Ini ya. Ini tuh kalau mau bikin resum nanti tinggal pilih pulang di situ. Oke. Tinggal ambil data atau kalau misalkan sudah ngisi tadi isiannya apa, tinggal ambil data. Oh, tinggal narik ya. Tarik-tarik aja dok. Boleh ada yang lain ya bisa tambahkan di situ. Tambahkan. Oke. Tanda vital juga ambil data aja ya. Lihat aja kalau sebelumnya sudah pernah isi. Nah, ini tinggal termasuk hasil-hasil lab. Kalau sudah ada hasil lab, nanti tinggal tarik. Nah, terakhirnya mungkin sih. Oke, dipulangkan. Paling itu milih ya. Kalau ini free tag bukan? Ini free tag dok. Hah? Ini kalau ada lain-lain aja sih dok. Jadi misalkan. Oh gitu. Kalau nggak ada lain-lain mah bisa di skip ya. Bisa di skip opsional. Oke. Yep. Ada template-nya juga ya. Kontrol, oke. Tanggal kontrol, poli, tanggal. Oh iya. Itu nanti dia akan menjadi resume. Apa itu? Ada yang belum terisi kayaknya. Coba simpan. Nah, nanti muncul sih di sini dok resumenya. Ada contoh yang udah jadi belum? Apa print out-nya resume? Ini contoh dok. Contoh print out. Oh ini nih ya. Ringkasan pasien pulang. Sama nggak nih Vika? Hampir sama kayaknya ini dok. Ke atasin lagi dong Pak. Bawah. Bawahin Bawahnya nggak kelihatan. Ya, gambarnya ke atas, itu scrollnya ke bawah. Bener semua sih. Iya. Gambar ke atas, scroll ke bawah. Terus. Oh. Oh. Ini dok biasanya kurang lebih. Bersama lah ya. Bersama dok. Sama yang apa? Serum gimana serum? Kalau yang baru biasanya ada ini dok.
yang menerima gitu. Nah, itu biasanya ini termasuk yang baru ya. Iya. Kalau Nah, kan sebagai ada Nama kan serum dok, ada kan, apa? ada kan itu tanda tangan pasien sama keluarga. ini Marah. Kalau tanda tangan di Bogor, tanda tangan dokter udah TTE kan? di sini sih secara administrasi sudah terdaftar di BSRE dok, semuanya sudah tinggal launching aja aplikasi. Cuma ada kendala 2 dokter nggak mau direkam, jadi menghambat yang lain. Seharusnya sih udah jalan, dok. Sudah muncul, sudah dikasih pasprase dari BSRE BSSN dok. Tinggal Oh, kita jalannya. udah semua. Nah, pertanyaan gini, kalau dokter udah TTE, kan sebetulnya ini bisa nggak perlu di print out kan, tinggal di TTE oleh dokter kan ini. Ya, betul. Nah, kalau udah TTE dok, nanti pada saat tadi simpan resum, itu harus ngisi pasprasenya. Oke. Nah, di Itu situ dari TTE kan. ya betul. Pertanyaannya, yang pasien bagaimana? Yang kalau pasien karena kan nggak mungkin ya dok pasien direkam di semua TTE. rekam, itu makanya kalau pasien nggak. Di Bogor gimana? Kalau di Bogor sih karena memang nggak itu, jadi biasanya sih nggak di itu ya dok, dicetak aja, di print aja. Tapi kan dokumen medik harus ada tanda tangan pasien katanya. Ya, pada saat serah terima nanti kan ini di print dok. Kalau di sini setiap pasien pulang di printkan ini, kemudian nanti ditandatangani di sini. Kalau di print out berarti dokter bisa aja nggak TTE ya, tanda tangannya manual aja ya. Bisa dok, bisa. Berarti belum full ini ya sebetulnya. Ya. Kita sih era ini total kan nggak ada print outan sebetulnya ya. Ya, nah kita lagi diskusi juga sih dok dengan rumah sakit bagaimana caranya, biasanya kan ada form inform consent atau edukasi, harus ada tanda tangan dari keluarga pasien. Betul. Karena berhubung di sini sudah mulai jalan Palma itu PHR-nya kita ya dok, personal health record-nya kita sama kayak Satu Sehat Kemenkes lah. Kita juga punya produk eukaliptus namanya Palma dok. Nah itu nanti baik resum ataupun nanti assign dari pasien itu bisa dari situ. Jadi nanti checklist dari pasien itu ketika ada edukasi bahwa sudah disampaikan seperti ini, nanti pasien login di Palmanya itu tinggal checklist saja, mereka itu sudah menjadi bagian dari tanda tangan digital dok. Dan Palmanya ini nanti bisa menjadi reservasi juga, alat reservasi pasien untuk daftar online gitu kan, daftar online ke rumah sakitnya. Nah, itu yang sedang kita support untuk supaya betul-betul semuanya paperless ya. Kalau sekarang kan lebih karena less paper ya dok, mengurangi ya, tidak 100%. Tapi karena yang tadi. Pertanyaan ini, di rumah sakit Bogor yang sidik jari pasien sudah jalan belum? Fingerprint? ISEP, kalau yang ISEP-nya sih belum ya dok, tapi kalau fingerprint itu udah dijalankan. Nah, bisa nggak aplikasi eukaliptus atau Palma ini narik esainya pasien itu diisi dengan identifikasi fingerprint? Bisa nggak? Orang BPJS aja belum ada bridging sidik jarinya dok. Artinya kita terima kan? Sebetulnya kemarin yang Vika cerita di mana neng itu neng, yang fingerprint neng di mana? Di rumah sakit mana neng? Di RSUD 45 Kuningan dok. Fingerprint udah bridging dengan SIM-RS-nya. Kemarin mah info temennya gitu sih. Semuanya udah di fingerprint karena permintaan dari BPJS gitu. Oh, sudah di fingerprint aja dok. Karena kemarin kita diskusi dengan IT-nya BPJS, salah satu poin permintaan kita, bisa nggak sih sidik jari itu bridging dengan SIM-RS kita? Jawaban mereka itu masih belum bisa. Hanya karena kalau tadi semua pasien sudah di fingerprint itu karena memang arah kebijakannya dari BPJS itu adalah nanti SEP-nya itu kan nggak lagi cetak, tapi ISEP. Jadi semuanya ketika sudah terdaftar, sudah finger itu nggak perlu cetak lagi. Tetapi secara aplikasi sebetulnya mereka masih buka lagi dok aplikasi fingerprint, aplikasi sidik jari punya BPJS.
Jadi Viclaim buka sendiri yang saat ini sudah bridging itu kalau Viclaim dengan Mirsa. Tapi kalau sidik jari mereka tetap masih harus buka aplikasi lagi sidik jari. Mungkin teman-teman pendaftaran biasa ya pakai. Nah itu yang saat ini mereka dua itu dari BPJS memang belum bisa membridgingkan. Artinya gini, apa teman-teman di Bayu Asih ini, Reren sama Vika, kan kita kemarin kan hambatannya kalau dokumen ini mau kita lepaskan kan harus ada tanda tangan pasien kan, seperti inform consent, general consent, resume medik. Nah belajar dari Bogor sih sebetulnya dilepas aja kan gitu kan ya. Gitu. Jadi kita berani aja ngelepas ini menjadi elektronik gitu. Toh nanti kan bisa kita cetak gitu loh. Bener gitu kan ya? Ya, tapi kalau di sini sih masih itu ya dok. Kalau kayak edukasi tadi masih cetakan yang ditanda tangan. Tapi nanti lagi kita susun sih dok, arahnya ke situ. Jadi punya dua opsi. Satu, kita akan optimalkan Palma PHR-nya, atau sebetulnya bisa juga stylus sih dok. Misalkan ada tablet mereka tanda tangan langsung di situ. Cuma kan kita menghindari ya dok, karena kan sebenarnya itu capture aja JPEG mereka tulis di tablet misalkan, kemudian dikonvert menjadi JPEG kita tempelkan di dokumen. Nah itu kan sebetulnya sama aja kita ngerekam atau nyimpan tanda tangan pasien. Oh berarti di Bogor untuk yang inform consent, general consent belum dilepas, masih fisik? Oh kalau itu masih dok. Tapi lagi arah diskusi ke situ, udah mulai kita bahas nanti, karena di sini sudah jalan Palma, mau kita optimalkan supaya nanti nggak perlu itu lagi, tapi by Palma itu masih ini sih dok, masih proses kalau itu dok. Berarti memang belum dilepas ya itu ya. Lumayan caranya ya biar bisa ngelepas gitu. Nah ini yang inform consent nih sama itu ya. Menu bertahap aja sih dok mungkin. Nanti kalau Palma itu punyanya Buana. Buana juga dok, Eukaliptus juga. Jadi kayak misalkan di sana sudah ada reservasi ya dok. Misalkan reservasi yang dari Android maupun dari iPhone gitu kan. Nah hanya kalau yang saat ini sudah digunakan itu kan hanya fiturnya reservasi aja. Nah, kalau Palma itu di situ ada fitur reservasi, ada telekonsultasi, ada home care, ada nanti PHR-nya pasien, info rekam medis, resume dan lain sebagainya. Nah, termasuk nanti lagi kita kembangin untuk yang tadi inform concern itu general concern, nanti dari situ juga gitu. Oke. Udah makin clear sih kalau gitu. Berarti Nenvika berarti yang inform consent nggak bisa dilepas. nggak bisa ya berarti ya. Masih tetap cetakan kita Neng gitu. Iya dok. Bertahap dok. Apalagi? Ya bertahap. Bertahap ya. Yuk apalagi mau tanya ini. Transfer pasien juga bisa nanti dari, jadi mungkin form-form yang bisa lepas ya CPPT, resume, assessment, ASKEP, transfer pasien, kemudian order, intake output juga dok. Ini yang transfer pasien ini ya, misalkan pasien mutasi atau pasien dari IGD ke ruangan, itu nanti pakai form ini aja dok. Nah ini kan biasanya harus pakai berkas ya dok, kalau di mereka nanti tanda tangannya kan perawat dengan perawat disaksikan di PJP. Nah itu nanti nggak perlu lagi karena ini sudah melekatnya di login. Jadi nanti login dari masing-masing perawat, misalkan ini dok, ini petugas yang memindahkan siapa, ini otomatis akan terdeteksi by login ini. Kemudian nanti petugas yang menerima, ruangan yang menerima itu perawat siapa. Nah nanti mereka tinggal dari loginnya meng-approve atau menerima transferan tadi, otomatis di sini namanya beliau. Ini DPJP. Nah ini biasanya kan ditanda tangan basah. Nah ini nanti nggak perlu lagi karena sudah teridentifikasi dari loginnya. Nah ini juga bisa menjadi bagian yang dikurangi secara berkas fisiknya. Kemudian tadi intake output ya, intake output adanya di perawat ya. Intake output.
Masih bisa dilihat nggak, Dok? Masih. Nah, termasuk salah satunya intake output. Ya, Dok. Jadi nanti bisa diisikan di sini apa namanya itu? Intake outputnya. Misalkan kita kasih mereka ada cairan masuk infus gitu ya, Dok. Cairan infus. Kapan, jumlahnya berapa? 500. Pilih tipenya belum? Ya, sepertinya ada kendala. Pilih tipe output. Kemudian nanti bisa tambahkan lagi, misalkan ada outputnya by urin misalkan. Nah, ini nanti biasanya kan ada lembar ini juga ya, Dok, di ruangan. Ya, balance cairan namanya. Ya, balance cairan. Itu nanti cukup dari sini aja, Dok. Mantap. Ini story. Ya, balance cairan betul. Ini nanti tinggal dipilih sesuai dengan inputnya apa, intake-nya. Termasuk kalau dokter mau ini pemberian obat juga bisa, Dok. Ada DPO atau RPO atau apa istilahnya, Dok. Misalkan sudah diresepkan, kemudian nanti di ruangan kan harus ada satu lembar khusus bahwa obat ini dikasihkan jam berapa, besok lagi atau siang ini dikasih berapa lagi, jam berapa. Lembar CPO, Pak. CPO ya, catatan pemberian obat ya. Iya. CPO. Nah, itu juga nanti bisa dari sini. Termasuk nanti kalau sudah dikasih misalkan dokter menginstruksikan dihentikan, nah itu nanti dokter klik aja dihentikan gitu. Jadi itu nanti nggak perlu, bisa juga dijalankan, itu nggak perlu pakai berkas lagi. Pak Amar, kalau untuk surat perintah rawat inap itu gimana, Pak? SPRI ya? Iya. SPRI itu, ini pasiennya gede tadi bukan? Simulasi ekal ya? Sorry. Exit. Ya. SPRI nih. Untuk rawat inap baru. Ini nanti tinggal dipilih. Nggak ada yang diisi lagi, cuma itu aja. Ya, ini aja, Dok. Diagnosa kerja. Belum diisi berarti diagnosanya ya. Itu bisa diketik coba. Terus klik simpan. Nah, terus nanti kebacanya langsung oleh rawat inap. Nanti ini bisa dilingkan ke petugas pendaftaran, Dok. Jadi ketika ngisi rujukan rawat inap, petugas pendaftaran punya task list, oh ada permintaan rawat inap, siapa-siapa aja, nanti bisa dilingkan ke Mirsa pendaftaran. Nah, coba ini kebetulan ada KNC nih, biar bisa transfer penulis. Ini apa? Coba login petugas admission coba. Kalau itu masih Mirsa, Dok. Oh, Mirsa. Oh, berarti registrasi mah Mirsa ya? Registrasi Mirsa, Dok, tetap. Oh, berarti tampilan ini tuh hanya dokter dan perawat ya? Dokter, perawat, farmasi, ahli gizi, rehab medik, pelayanan. Pokoknya semua pelayanan. Iya, artinya PPA lah ya, yang pengisi CPPT lah ya. Iya, betul. Penunjang pun enggak ya berarti ya? Oh, berarti Neng Reren, kemarin kita trainingnya rencananya mau dengan RM ya?
Kalau petugas RM berarti perannya di sini apa itu? Kalau pendaftaran mungkin dok nanti mah hanya meregistrasikan pasien saja sebetulnya. Seperti yang Pak Amar tadi sampaikan yang di IGD gitu kan. Tadi kan ada kasus memang mungkin kendala yang saat ini kan apa namanya permintaannya itu dokter pengen ngisi ya Pak Amar tadi itu ya. Ya. Akan tetapi kan sebetulnya data pasien itu masuk ke IMR itu kan setelah diregistrasikan sebetulnya. Ya makanya memang kalau untuk pendaftaran, penunjang, bahkan mungkin pengeluaran obat yang di farmasi pun ya itu masih pakai MIRSA dok. Kalau farmasi nanti udah eukaliptus Mas. Oh eukaliptus ya, kalau farmasi ya. Pengeluaran Sebetulnya, obatnya. Dok, ya, sebetulnya nanti SPPK atau SPRAT ada juga sih dok untuk yang khusus login-nya mereka. Hanya memang kita nggak prioritaskan dulu sih dok karena mereka sudah berjalan normal dulu aja. Nanti baru kita siapkan fiturnya sudah ada dok, cuma memang belum kita implementasikan sih. Ya. Untuk peserta berarti berubah ya dok? Nah, coba kita nanya ke Amar kalau gitu. Amar di Bogor kemarin petugas rekam medik perlu di training eukaliptus nggak? Kalau rekam medis perlu dok, karena nanti rekam medis punya login sendiri juga. Untuk menu apa? Jadi kalau rekam medis itu kan sama seperti gudang penyimpanan ya dok. Jadi nanti ketika pasien itu pulang, tadi diklik pulang, finish, final resume, itu otomatis akan hilang dari wall-nya dokter atau perawat. Nah itu nanti secara dokumen akan muncul di loginnya rekam medis. Jadi dokter atau perawat kalau pasiennya itu sudah pulang itu sebenarnya nggak bisa lihat lagi secara data pasien aktif, tapi itu sifatnya sudah by doklin, dokumen klinis dok. Nah itu adanya di login rekam medis. Di eukaliptus bukan di MIRSA. Eukaliptus juga dok. Ini contoh dok. Nah itu maksudku tadi itu, maksudku petugas rekam medik tolong di login contohnya satu gitu. Tadi kata Amar rekam medik masih pakai MIRSA. Oh enggak, rekam medis. Saya kira tadi ini dok, radiologi lab. Bukan, rekam medis. Rekam medis ya dok. Nah kalau rekam medis nanti tetap harus ada training sih dok, karena mereka yang punya berkas kan sebetulnya. RM itu. Nah kalau dari sisi rekam medis ini dok, jadi nanti mereka berbeda fiturnya. Ini adalah list-list pasien yang sudah pulang atau secara berkas rekam medis sudah kembali ke rekam medis. Nah, secara elektronik nanti mereka bisa di sini. Nah, itu nanti mereka aksesnya ini aja, dok. Oh. Tapi nggak ada fitur untuk ngedaftarin, registrasi, admisi itu nggak ada. Itu masih di MIRSA ya? MIRSA, dok itu. Oh, berarti ini mah pengolahan, ini back office-nya nih ya. Berarti ini di kantornya Vika ini berarti di belakang di dalam nih ya. Kayak bukan di front office ya. dok. Gudang penyimpanannya gitu, dok. Oke. Ya. Kalau untuk front office-nya pelayanan tetap pakai MIRSA ya. Saat ini MIRSA, dok. Walaupun sebetulnya sih secara fitur sedang kita kembangkan juga untuk pendaftaran ya. Dan lain sebagainya nanti via eukaliptus juga, cuma kayaknya mungkin nanti bertahap sih dok itu. Ya, berarti untuk tahap pertama ini yang kita latih perekam medik justru bukan perekam medik yang di front office kan? Berarti perekam medis yang di manajemen pengelolaan dokumennya ya, di belakang ya. Yang filing, yang distribusi gitu sih dok. Nah, eta dicatat Neng Vika sama Neng Ren coba ya. Pak Amar mau nanya dong. Ya. Itu kan tadi tampilannya per nomor RM ya. Kalau misalkan satu nomor RM itu dia dirawat berulang kali, apakah tampilannya per perawat tangga perawatan atau gimana ya? Nanti ada riwayatnya nih. Misalkan di sini mana? Ini. Aku baca ya. Dia udah kembali. Nah, misalkan satu. Nah, ini misalkan ini dia di IGD ada CPPT, maka di sini pisah yang IGD. Dan nanti ada by tanggalnya teh. Ini yang CPPT tanggal berapa gitu. Nah, ini. Jadi misalkan CPPT yang
tanggal 15, nah ini maka akan muncul di tanggal 15. Yang di tanggal 3, nah ini masuk ke sini. Jadi satu pasien yang sama itu ya? Ini satu pasien yang sama. Atas nama pasien ini. Perawat ada yang hubungan dengan elektronik. Ini yang rawat inap, Pak. Itu rawat jalan ya? Rawat inap ini karena contoh pasiennya dia rawat inap. Kalau yang rawat jalan. Takutnya harus ada gitu. Punten Mar, mau nanya, kalau perawat ada yang tanda tangan nggak? Tadi kayaknya enggak ya. Cukup dengan login kan ya? Login, Dok. Login sebetulnya ya. sudah legal sih, Dok. Berarti sebetulnya perawat nggak perlu di data TTE nggak apa-apa ya sebetulnya ya. Cukup dokter aja ya. Cukup, Dok, karena kan sebetulnya apa namanya tuh yang biasanya harus ini kan kayak resume medis, laporan operasi, itu aja kan ya, Dok. Kalau yang sifatnya dia CPPT atau asesmen atau ini sebenarnya biologin sih udah cukup. Ya. Banyak yang lupa. Iya, udah aman sih kita mah. Udah semua ya. Oke, sip. Lanjut, Mar. Mantap. Kecuali mau ribet sih nggak apa-apa, Dok. Enggak mau ribet, mau simpel. Lanjut. Lagi. Berarti perekamedik mah tetap dilatih ya, cuma yang bagian belakangnya ya. Oke. Ya, sorry, satu lagi ini pertanyaannya paling penting nih. Lupa. Masih dengan Mirza, Bu. Ini kan kalau dilihat dari alamatnya itu berarti satu kabupaten, satu rumah sakit berarti sebetulnya database-nya beda ya? Beda, Dok. Skripnya link-linknya sama atau beda codingnya? Secara teknis sistemnya, Dok. Nah, nanti sebetulnya sama, Dok, cuma nanti link URL-nya database-nya itu beda. Misal Bayu Asi ada semacam change request untuk kustomisasi. Artinya kan merubah coding, ada skripnya berubah tuh ya codingnya ya. Itu nanti berdampak ke tempat lain nggak? Ke Eukaliptus di rumah sakit lain nggak? Secara tampilannya? Tergantung sih, Dok. Kalau itu ada yang sifatnya dia bisa langsung berpengaruh, ada yang sifatnya lokal. Akan itu kayak Mirza ya, tidak otomatis semuanya sistemik gitu ya. Iya, Dok. Tapi kalau sifatnya misalkan fitur utama banget, kadang ada yang memang ya udah emang sistemik. Gitu. Oke. Yang kedua, di Rumah Sakit Bogor ini bisa diakses online dari luar rumah sakit atau hanya dari dalam rumah sakit? Bisa dari luar rumah sakit dengan kebijakan ya, Dok. Jadi kalau awal mula itu bebas. Jadi dokter, perawat, siapapun itu bisa akses Eukaliptus dari manapun selagi connect internet. Mau dari rumah, dari Bali, dari mana, Dok, Australia itu bisa. Cuma saat ini kita tutup karena memang sebetulnya ada kebijakan ya, Dok. Kalau rekam medis itu kan memang tidak boleh keluar ya, Dok. Tidak boleh keluar rumah sakit atau istilahnya rahasia ya, Dok. Hanya kan ada argumen bahwa dokter itu pengen ada kedekatan dengan pasien. Kedekatan dalam arti dokter itu pengen tetap dimanapun bisa monitor kondisi pasien yang dirawatnya. Misalkan, tadi sore saya operasi pasien, tapi malamnya harus ada dinas kemana, ke kota misalkan. Kan tidak bisa serta-merta lepas dari tadi pekerjaan operasinya tadi. Nah, itu saat ini sih kebijakannya itu boleh diakses dari luar dengan kita akseskan melalui VPN. Jadi perangkatnya dokter kita setting, kita akseskan melalui VPN, baru dia bisa akses Eukaliptusnya. Kalau sebelumnya bebas tanpa VPN pun mereka bisa akses. Cuma sekarang sudah kita batasi hanya dokter-dokter yang perangkatnya terdaftar di kita, yang itu yang bisa akses. Nah, itu kita belajar dari pengalaman yang tidak baik, kita ambil yang baiknya aja ya. Iya, biarin tuh Rumah Sakit Bogor yang ngalamin, kita jangan ngalamin. Berarti kebijakan kita bisa diakses dari luar, tapi dengan perangkat khusus yang sudah terdaftar gitu ya. Ya, kalau saat ini di kita begitu, Dok, di Bogor ya.
Betul, aku nggak setuju. Tapi memang ada plus minusnya sih sebetulnya ya. Kalau kita buka itu kan artinya partisipasi dokter pengisian lebih tinggi. Tapi ya itu mungkin waktunya menjadi molor kan. Dinanti-nanti kan. Betul. Nanti aja. Nanti bisa ngisi di rumah misalkan gitu kan ya. Iya, bahkan bisa kejadian dok. Dokternya ngisi visit, ngisi CPPT, padahal nggak datang. Itu bisa kejadian dok. Oh iya, 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 iya. Kita menghindari itu sih ya. Iya, jadi Aku karena minta saran nih, Kak Amar nih. Baiknya kalau untuk kulturnya Purwakarta, Bayu Asih kan udah tahu lah ya dokter-dokternya gimana ya. Baiknya di close total atau tadi itu di open tapi open yang pakai VPN. kalau secara ini sih sebetulnya baiknya di close aja dok. Close. Jadi internal rumah sakit aja. Jadi dokter bisa Ya. isinya ya kalau di lingkungan atau jaringan yang ada di rumah sakit. Jadi menghindari case-case kayak tadi dokter nggak visit tapi ngisi visit gitu kan. Ada aduan dari perawat, orang perasaan dokternya belum datang tapi di sistemnya udah ngisi dan udah ngisi tadi visit dok. Jadi otomatis kan dapat jasa ya dok. Nah, padahal dokternya nggak datang gitu dok. Padahal dokternya lagi apa berbaring di pantai di Gili Trawangan ya. Ya itu dia. Oke, sip. Makasih atas ilmunya Bapak Amar. Siap, sami-sami dokter. Kalau kita main ke Bogor boleh? Boleh dokter. Kapan dokter? Kita ada pilihan nih soalnya mau diajak ke Lewiliang atau mau ke Bogor. Feel free aja dok. Dokter enaknya kemana dok? Ke Bogor aja. Iya, yang ada rumah di Bogor, mah ngajak ke Bogor. Bu Haji ngajak ke Bogor. Oke, suara terbanyak. Kita kemana? Bogor, dok. Mampir ke Kebun Raya dok. Ya sudah. Siap. Siap. Menang Pak Amar, Tapi nggak bisa di waktu dekat ini ya dok, karena kita lagi sibuk akreditasi. Ditolak. Enggak. Aman. Mungkin nanti setelah apa ya, setelah training atau mungkin setelah training tahap pertama lah mungkin kita bisa lihat. Oh, siap dok. Minggu kedua Agustus bisa? Minggu kedua Agustus bisa dok. Oke. Ya. Sampai akhir bulan aja sih dok, agak sibuknya itu akreditasi. Oh, baru mau akreditasi ya? On proses dok, lagi telusur. Oh. Ini tuh rumah sakit milik Pemkot. Pemkot ya dok. Yang dulu rumah sakit PMI bukan? Dulu itu swasta, karya bakti. Terus habis itu ini dok diakuisisi ya jadi Pemkot. Yang dulu direkturnya Dr. Dewi Basmala bukan, yang sekarang direktur Al Ihsan. Betul dok. Pantesan. Ya. Masih sudah ini ya, dia kan sudah telusur penilaian. Baru telusur penilaian. Penilaian kan atau survei apa itu? Survei. Hari ini masih via Zoom, nanti tanggal 25-26 luring dok, langsung ke sini. Enak kan SIM-nya kan, ininya kan sudah terakreditasi. Sudah terakreditasi. Iya benar. Udah benar, kita mendingan nyontoh Bogor aja deh. Berarti kan pasti nanti kan survei kan ngelihatnya mudah melihat yang sudah ngeliat yang RMI-nya Bogor berarti. Udah ke Bogor kita ya. Siapin nanti Amar terakhir kita tapi ya. Pakai apa dok akreditasinya dok? Oh udah dong, nanti lagi 3 tahun lagi. Oh, pakai Lars dok, Lars apa Kars dok? Pakai Lars di HP. Oh Lars, ya. Ini apa? Pakai apa? Kars? Lars juga dok. Oh Lars di HP? Ya. Oke, sip. Oh iya, dokter itu kan surveyor. Dokter Sony. Makanya kalau sudah mau survei, disuruh milih surveyor, boleh aja dok pilih dokter Sony atau dokter Fajar, itu bisa. Siap. Nah, oke, sip. Non ya, ada lagi nggak? Ipung, Nevika, yang lain mau ditanyain? Ya cukup dok. Cukup ya. Ini juga ada rekamannya nanti. Jadi besok siang kita tetap jadi rapat ya. Undangannya belum di-share soalnya mau Bu Ajeng nih. Jadi rapat ya. Nunggu ini dulu. Gimana? Siap nggak Vika? Punya gambaran? Kan orang-orangnya. Jadinya rapat internal tim aja atau sama dokter dok? Nggak jadi. Soalnya besok orang-orangnya ternyata sama dengan rapat yang sebelah.
Ditunda kayaknya minggu depan. Oke. Ditunda Jadi nggak jadi rapat, Dok? Jadi cuman nggak jadi besok gitu. Iya, maksudnya nggak jadi besok. Jadi Pika Ya, bikin jadi. Excel-nya nggak besok. Iya, ya. Buat minggu depan. Soalnya besok itu ternyata tim kita juga ada yang diundang Pak Direktur, waktunya yang sama soalnya. Udah gitu ya, Amar nuhun. Siap, sami-sami Dok, atur nuhun. Pak Amar hatur nuhun. Terima kasih Pak. Hatur nuhun sadayana. Ya. Terima kasih Dokter Hani, Bu Ajeng, Ika. Ya. Amar nggak mau stop screen nih, oh baru mau dibeli. Ya udah, pamit ya, saya tutup ya. Yo, Ya. Assalamualaikum. Siap, Dok, makasih. Salam. Waalaikumsalam.